Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, insyaallah. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan penuh semangat ya. Sebelum kita mulai, kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Ma'arij ayat ke 36 ya, 36, 37, 38, 39. Ya, nah, sampai situ, sampai 39 ya. Silakan disiapkan terlebih dahulu dan kita akan buka, kemudian kita akan baca, kemudian kita akan artikan dan kita akan baca tafsirnya ya. Sudah siap semuanya? Baik. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khazyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wat ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya dan mengikuti segala ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Kita memohon kepada Allah semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hidup kita penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Ma'arij. Hari ini kita akan masuk ke ayat 36 sampai ayat 39 ya. Silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya dan kita akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم Fama maka mengapa fama lilladzina kafaru mengapa orang-orang kafir itu tibalaka muhtiin datang ke arahmu dengan bersegera anil yamini dari kanan wa anisyimali dan dari kiri izin dengan berkelompok-kelompok. Ini berarti mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tiba-tiba datang berkerumun di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatuma'u apakah setiap mereka menginginkan kullu mri'in setiap mereka ayatuma'u apakah mereka sangat menginginkan ayat mau kullu mri'im apakah setiap mereka menginginkan minhum dari mereka ayyudkhala untuk memasuki jannatan na'im surga yang penuh dengan kenikmatan kalla sekali-kali tidak inna khalaqnahum sesungguhnya kami telah menciptakan mereka mimma ya'lamun dari apa yang mereka ketahui dari apa yang mereka ketahui itu di sini apa ya dari mani ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke dalam tafsirnya. Setelah kemarin kita membahas karakter orang-orang yang beriman, calon-calon ahli surga, maka kita hari ini akan melihat bagaimana tanggapan orang-orang kafir. Ya. Tidak mungkin sama orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang beriman dengan berbagai macam karakternya, ya, baik hubungan baiknya dengan Allah ataupun hubungan baiknya dengan manusia. Itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Ya. Sedangkan orang-orang kafir, mereka orang-orang yang tidak memiliki password surga. Mungkin di antara kita bertanya begini, jika ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga, berarti Allah tidak adil dong. Ya. Allah tidak adil memasukkan sebagian manusia ke dalam surga dan sebagian manusia ke dalam neraka. Ya, tidak adil itu menurut kita. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala adil. Kenapa? Karena siapapun mereka yang mau masuk surga telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Surga memiliki kunci dan kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Siapapun orangnya yang ingin memasuki surga, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Jadi seakan-akan password masuk surga itu sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Jadi kalau passwordnya, kunci jawabannya sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat rugi jika seseorang tidak mau mencatat, tidak mau mengambil password tersebut. Ya.
maka salahkan diri sendiri, jangan salahkan orang lain. Nah, kita bisa melihat ini, ya, seperti apa situasi dan kondisi orang-orang kafir terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang sifat-sifat ahli surga tersebut. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ أي ما لهؤلاء الكفرة المجرمين. Apa yang menjadikan orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosa itu musri'ina nahwika, musri'in, mereka bersegera, nahwika, datang kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, madinu a'naqihim ilaika. Apa yang menjadikan mereka tertunduk di hadapanmu, muqbilina bi absarihim 'alaika, sampai mereka datang kepadamu dengan sorot mata yang luar biasa dia. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, kana al-musyrikun yajtami'una hawla Nabi sallallahu alaihi wasallam halaqan. Orang-orang musyrik itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berkelompok-kelompok. Yasma'una kalamahu, mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yastahzi'una bihi wa bi ashabihi. Akan tetapi mereka mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk beriman, tapi wa yastahzi'un, untuk melecehkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna, mereka berkata, orang-orang kafir itu berkata, in dakhala haula'il jannah, jika mereka akan masuk surga, kama yaqulu Muhammad, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad, falanadkhulannaha qablahum, maka pasti kami akan memasuki surga sebelum mereka. Jadi di sini keangkuhan orang-orang kafir. Jika orang-orang Islam, kata orang-orang kafir, masuk surga, maka pasti kami yang lebih dahulu masuk surga. Nah, ini pengakuan keinginan mereka yang tidak jelas landasannya. Apa landasannya? Ya. Fanazalatil ayah, maka turunlah ayat, anil yamini wa anil shimali izin, ay jalisina an yaminik, mereka duduk di kananmu, wa an shimalik, dan mereka duduk di kirimu, farqan berkelompok-kelompok, wa jama'at, dan jamaah berjamaah, ya. Ini berarti lebih besar lagi dari tadi kelompok-kelompok, ya. Yatahaddatsuna wa yata'ajjabun, mereka berbincang-bincang dan mereka terkaget-kaget. Qala Abu Ubaidah berkata, izin ay jamaat, berarti datang berkelompok-kelompok yang sangat banyak, ya, yang dimaksud dengan izin itu. Fi tafarruqatin wa minhu hadis, berdatang gerombol-gerombol banyak sekali, dan dalam hadis, mali arakum aizin, aku melihat kalian bergelombol-gelombol, ala tasifuna kama tasiful malaikah inda rabbiha, ala tasifuna kama tasiful malaikah inda rabbiha, bukankah ini sifat para malaikat yang datang kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Ayatma'u kullu imri'in minhum ay yadkhula jannata na'im, apakah setiap kalian menginginkan bahwa kalian akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Istifham inkari, ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Istifham itu pertanyaan, inkari itu tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bertanya, tidak mungkin Allah tidak tahu, ya. Kemudian untuk apa dipertanyakan? Ini adalah sebuah keheranan, ya. Sebuah hal yang menunjukkan keheranan kepada orang-orang kafir. Mereka ingin masuk surga tapi mereka tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Istifham inkari ma taqri' wa tawbikh, ya. Pertanyaan istifham inkari ini sebagai apa, ya? Pertanyaan yang pedas, wa tawbikh, dan sekaligus melecehkan orang-orang kafir.
ente pengen masuk surga tapi ente nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, gimana ente mau masuk surga? Gitu kurang lebih ya. Ayat mau kullu wahidin min haula'il kuffar, maksudnya adalah semua orang kafir, setiap orang kafir ya, mereka sangat ingin an yudkhilahu Allahu jannatin naim, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga. Kan sebenarnya mudah kan? Kunci masuk surga itu 2 kalimat syahadat. Jika Anda, hei orang kafir, mau masuk surga, gampang, syahadat aja. Ya, sebagai tanda Anda masuk surga. Kalau sudah seperti itu, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda Anda masuk Islam, maka Anda pasti masuk surga. Wa qad kadzaba khatamul mursalin, sedangkan mereka telah membohongkan penutup para rasul. Bagaimana mungkin? Kalla, sekali-kali tidak. Rada'un wa zajarun, ay laisal amru kama yatma'un. Enggak seperti apa yang kalian sangkakan, tidak seperti apa yang kalian inginkan. Fa innahum la yadkhulunaha abada, sesungguhnya mereka tidak akan pernah memasuki surga selama-lamanya. Tsumma qala inna khalaqnahum mimma ya'lamun, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Ai khalaqnahum minal asya' mustaqdzirah, kami telah ciptakan mereka dari sesuatu yang hina, ya. Min nutfah, thumma min alaqah, thumma min mudghah, yaitu dari mani, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, segumpal darah. Fa min aina yatasharrafuna bidukhuli jannatin na'im qabla al-mu'minin, bagaimana mereka bisa terhormat masuk ke dalam surga, ya, qabla al-mu'minin, sebelum mereka menjadi orang-orang beriman. Gak mungkin Anda masuk surga kalau Anda gak beriman. Walaysa lahum fadlun, dan mereka tidak memiliki keutamaan apa-apa. Yastawjibuna bihi dukhulal jannah, yang mewajibkan mereka masuk ke dalam surga. Wa innama yastawjibu dukhulal jannah man atha'a Allah, karena sesungguhnya yang layak masuk surga itu hanya mereka orang-orang yang taat kepada Allah. Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, kanu yastahzi'una bi fuqara'il muslimin, mereka menghina, ya, melecehkan, membuli orang-orang muslim yang fakir, ya, wa yatakabbaruna alaihim, dan mereka menyombongkan diri di hadapan orang-orang muslim yang fakir, ya. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna khalaqnahum mimma ya'lamun, ay minal qadar fala yakhliqu bihim hadzal takabbur. Kalian semuanya manusia, tidak layak bagi kalian untuk takabur, sombong. Kenapa? Toh kalian sebenarnya diciptakan oleh Allah dari yang hina, ya. Coba kita dalami lagi apa yang dibahas ini, ya. Saya mau tanya kepada ikhwan, ketika kalian mengeluarkan air mani, apakah kalian suka dengan itu? Itu, ya. Itu menunjukkan bahwa air mani itu hina, ya. Kita mencium baunya saja nggak suka. Kemudian manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari yang air hina, mimma imahin, ya. Kemudian dia merasa suci, dia merasa menjadi ahli surga, dia merasa hebat, paling hebat di hadapan manusia yang lain. Lah kok begitu? Diciptakan dari air yang hina, kok kemudian Anda merasa mulia, Anda merasa sombong segala macam. Sungguh tidak layak. Ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang itu bukan dari air yang hina itu, bukan dari nasab itu, ya. Kemuliaan seseorang itu dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang itu karena keimanannya kepada Allah. Kemuliaan seseorang itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rangkaian ayat-ayat ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Jika kita ingin dimuliakan, walaupun mungkin asal muasal kita hina, maka jadilah manusia-manusia yang beriman kepada Allah.
Jika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan kelak di akhirat, walaupun mungkin kita tidak punya apa-apa, tidak punya pangkat jabatan apa-apa, harta kita sangat sedikit, fakir kita, miskin kita, tapi jangan pernah berputus asa. Justru dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus jaga keimanan dan ketakwaan yang telah dianugerahkan ke dalam hati kita. Karena hari ini banyak, paginya muslim, sorenya sudah kafir. Sorenya muslim, malamnya sudah kafir. Kalaupun tidak keluar agama, dia ngakunya muslim tapi tingkah lakunya hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Ngakunya Islam tapi melihat yang hak menjadi batil, melihat yang batil menjadi hak. Maka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan dan ketakwaan Allah kokohkan dalam diri kita semuanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.